Halo teman-teman, hari ini kita akan memulai tutorial 1 di Adobe Illustrator. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama buka Adobe Illustrator. Di sini saya akan menggunakan Adobe Illustrator CS6 64 bit. Bagi teman-teman yang menggunakan Adobe Illustrator versi lain, kita tidak ada masalah karena kurang lebih user interface dan lain sebagainya hampir sama. Teman-teman cuma tinggal menyesuaikan saja. Nah, pada tutorial kali ini, tutorial kita yang pertama, kita akan mulai membahas tentang user interface, tools, grouping, dan pathfinder tool. Nah, mari kita mulai saja dengan user interface. Yang pertama, kita akan belajar mulai dari membuat file baru. File, new. Kita tunggu sebentar, dan kemudian di sini kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, name ini adalah lembar kerja kita. Kita berikan saja nama tutorial 1. Dan di bawah ada profile. Di sini ketika kita klik akan keluar berbagai macam pilihan. Nah, di sini ada print, ada web, ada device, video and film, basic RGB, flash builder, dan lain sebagainya. Yang akan sering kita gunakan adalah print, web, device, video, dan film. Nah, untuk latihan kali ini, kita akan mulai dengan print. Jadi ketika kita memilih print, yang terjadi adalah di sini kita melihat size, di sini ada A4. Ketika kita klik, di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, di sini yang muncul adalah pilihan-pilihan ukuran-ukuran lembar kerja kita, yaitu ukuran lembar kerja yang akan dicetak seperti A4, A3 dan sebagainya. Ya, untuk latihan kali ini kita akan mulai dengan ukuran A4 saja. Kemudian di bawah pilihan size akan ada tulisan width dan height. Di sini width 210 mm dan height 297 mm. Di sini adalah ukuran dari kertas A4. Ketika kita memilih yang lain, misalnya kita video and film, maka satuannya akan berubah. Di sini pilihannya akan berubah menjadi ukuran-ukuran layar yang standar untuk film. Seperti ini teman-teman. Untuk latihan kali ini kita akan menggunakan ukuran print saja. Settingnya kita setting di size A4 dengan unit kita rubah saja menjadi cm karena kita di Indonesia dan kita sudah terbiasa dengan ukuran cm. Di sebelah kanan seperti ini, di bagian di sini ada orientation di bagian bawah unit ini. Di sini ada portrait dan landscape. Nah, untuk memudahkan tampilan kita akan menggunakan orientation landscape saja, teman-teman. Dan di bawah sini ada yang namanya bleed. Bleed ini apa? Bleed ini adalah bagian lembar kerja yang akan kita dalam tanda kutip amankan. Jadi ketika kita mencetak dalam jumlah banyak, terutama offset, maka akan ada bagian yang harus dipotong. Jika kita tidak memberikan bleed, maka bagian-bagian yang mungkin ada gambarnya ketika dipotong, dia akan terpotong. Jadi untuk latihan kali ini kita tidak perlu setting bleed ini. Untuk lebih lanjutnya nanti akan diberikan di mata kuliah yang lain yang ada hubungannya dengan printing dan kemudian cetak. Nah, kemudian di bawah ada pilihan advance. Terkadang pilihan ini masih belum nyala. Ketika kita klik, di sini akan ada beberapa pilihan. Yang pertama di color mode. Ketika kita klik color mode ini akan ada dua, yaitu CMYK dan RGB. CMYK kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, warna ini adalah warna yang digunakan untuk dicetak atau mesin print atau mesin offset. Jadi color mode ini yaitu CMYK adalah warna untuk di print, setting warna untuk di print. Dan RGB adalah setting warna untuk komputer, untuk setting monitor, untuk setting komputer, gadget kalian, dan sebagainya. Nah, di latihan kali ini kita akan membuat setting di RGB saja karena kita tidak akan mencetak kerja teman-teman. Tapi jika kita ingin mencetak hasil kerja teman-teman, maka teman-teman wajib menggunakan CMYK. Seringkali terjadi perubahan warna ketika
tampilan monitor dengan mesin cetak. Itu biasanya terjadi karena kesalahan di setting ini. Nah, sesudah kita membahas mengenai color mode, kemudian kita akan melihat di bawahnya yaitu raster effect. Di sini ada setting high yaitu 300 ppi. Nah, apa itu ppi? Jadi pertama, ppi kepanjangan dari pixel per inch. Di sini ada 3 setting yaitu high, medium, dan screen. Dengan high 300 ppi, medium 150 ppi, dan screen 72 ppi. Nah, apa masing-masing perbedaannya? Semakin tinggi ppi-nya, maka gambar akan semakin tajam. Dan ketika medium, ini adalah setting minimal untuk cetak. Jadi jika teman-teman ingin mencetak gambar, teman-teman boleh men-setting minimal 150 ppi. Semakin tinggi tentunya gambar akan semakin tajam, tetapi file akan menjadi semakin berat. Dan jika teman-teman tidak ingin mencetak, maka ukuran screen yaitu 72 ppi sudah cukup. Tetapi untuk latihan kali ini kita akan bikin gambar yang agak besar ya, dan kita setting saja menjadi medium yaitu 150 ppi. Teman-teman, ketika teman-teman memberikan setting yang salah, misalnya teman-teman berikan screen 72 men-setting dengan screen 72 ppi, ketika teman-teman mencetak ada besar kemungkinan bahwa gambar yang teman-teman cetak akan pecah hasilnya. Jadi untuk latihan kali ini kita setting di medium 150 ppi saja supaya file tidak terlalu besar dan gambarnya menjadi tidak terlalu berat. Kemudian di bawah preview mode kita tidak perlu terlalu menghiraukan ini karena ini jarang kita pakai. Dan kemudian kita OK saja. Untuk yang lain seperti number artboard nanti akan kita bahas di tutorial yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan saja. Sekarang kita OK. Nah, di sini adalah tampilan dasar dari Adobe Illustrator, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang berbeda, tapi itu tidak apa-apa karena kita akan mulai membahas satu demi satu. Nah, pada awalnya saya akan memperkenalkan beberapa tool yang ada di Adobe Illustrator ini. Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal video ini, di sini di video kali ini kita akan mempelajari mengenai user interface, tool, dan kemudian cara-cara untuk membuat objek. Jadi kita akan mulai dengan tool terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan selection tool. Nah, di sini sebelum kita mulai dengan selection tool, saya akan membuat sebuah objek terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan di sini ada gambar rectangle tool ini, gambar persegi. Teman-teman klik dulu dan kemudian klik kiri dan teman-teman buat sebuah objek rectangle. Nah, di sini karena warna dasar biasanya setting warna putih dan hitam, kita rubah saja warnanya. Shortcutnya Fill X, kita double klik kiri di warna ini dan kemudian kita ganti warnanya supaya menjadi lebih jelas. Nah, supaya ada kontras. Pertama kita akan membahas mengenai selection tool, yaitu yang berada di sebelah kiri yang bergambar tanda panah berwarna hitam. Nah, fungsi dari selection tool ini adalah memilih suatu objek. Jadi ketika kita mengklik objek ini akan dibuat oleh bounding box dan kemudian ketika kita klik dan kemudian kita geser-geser, maka kita bisa memilih sebuah objek. Saya akan membuat satu lagi objek persegi dan saya akan beri warna lain. Misalnya seperti ini dan saya akan memilih selection tool. Nah, objek yang saya klik dia akan bisa kita pilih untuk kita pindah-pindah. Dan kita bisa juga mengedit atau mentransform objek ini dengan cara kita pilih agak samping. Nah, kita bisa tarik-tarik seperti ini. Nah, kita bisa juga membuat ukurannya menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan kita mengarahkan kursor di samping sampai dia berubah wujudnya dan kemudian kita bisa select seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan dengan tool yang selanjutnya yaitu Direct Selection Tool dengan shortcut A.
teman-teman, sebaiknya teman-teman mengingat shortcut-shortcut yang akan kita gunakan, yang saya bahas hari ini. Karena apa? Karena shortcut ini sangat berguna, karena mempercepat kerja teman-teman. Oke, sekarang saya akan melanjutkan video tutorial ini. Ketika kita memilih Direct Selection Tool yang terletak di sebelah kanan dari Selection Tool ini, kita akan melihat bahwa ada perbedaan, yaitu di bounding box-nya. Ketika kita menggunakan Selection Tool, objek yang kita pilih ada bounding box-nya. Dan ketika kita menggunakan Direct Selection Tool, bounding box-nya hilang. Tetapi dia digantikan oleh titik-titik seperti ini yang berada di ujung-ujungnya. Nah, apa fungsinya? Ketika kita mengeklik salah satu titik ini, yang lain, tampilan yang lain menjadi hilang. Yang lihat tampilan yang lain ada kotak tetapi dalamnya tidak berwarna, dan ini satu menjadi titik dengan kotak yang berwarna biru. Nah, ketika kita klik dan kita tahan, kita bisa mengedit objek seperti ini. Ketika kita menggunakan selection tool, dia ada bounding box-nya dan kita tidak bisa mengedit titiknya, teman-teman. Jadi, perbedaan utama di direct selection tool dengan selection tool adalah ini. Di direct selection tool kita bisa merubah shape dari objek. Sampai sini jelas ya, teman-teman. Direct selection tool kita bisa merubah shape objek atau bentuk objek, dan kemudian dengan menggunakan selection tool kita bisa merubah objek, kita bisa istilahnya kita bisa memegang objek dan kemudian kita bisa menggerakkan dan memindah objek maupun mengedit, memperbesar maupun memperkecil. Nah, baik, sampai sini jelas ya, teman-teman. Oke. Saya akan menghapus dua objek yang sudah kita bikin dan kemudian kita akan melanjutkan. Tadi kita telah belajar selection tool dan direct selection tool beserta perbedaannya. Sekarang kita mulai akan masuk di shape tool. Shape tool ini. Ketika kita memilih shape tool, di sini kita melihat bahwa di sini ada ada panah kecil. Dan di sini ada tulisan rectangular marquee tool. Ketika kita klik rectangle tool, maka kita akan melihat ada banyak pilihan. Klik kiri tahan, kita akan melihat banyak pilihan. Di sini ada rectangle tool, ada rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, dan flare tool. Kita akan mulai bahas satu-satu. Rectangle tool, seperti namanya rectangle, kita akan bisa membuat objek persegi dari tool ini. Dan kemudian rounded rectangle, ketika kita mengeklik kita akan melihat bahwa kita mendapatkan persegi dengan ujung yang membulat. Dan kemudian ellipse tool, kita membuat lingkaran. Polygon tool, ini untuk membuat objek poligon. Star tool untuk membuat objek bintang. Nah, ini fungsi dari shape tool ini. Flare tool tidak saya bahas karena agak jarang digunakan. Dan jika teman-teman ingin mengetahui, teman-teman bisa mencoba sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai shape tool. Kita mulai dari rectangle tool. Teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat suatu objek bujur sangkar, jika teman-teman mengira-ngira kan seperti ini. Di program Adobe Illustrator dan nantinya akan ada di Adobe Photoshop, ketika teman-teman ingin membuat suatu objek yang sama sisi, teman-teman bisa menahan Shift dan kemudian klik kiri dan kemudian teman-teman bisa memperbesar. Maka teman-teman akan bisa mendapatkan hasil bujur sangkar.
Hal ini juga berlaku ketika teman-teman menggunakan direct selection tool dan ingin mentransformasi objek. Misalnya saya memiliki objek persegi panjang. Saya ingin memperbesar atau memperkecil objek ini dengan simetris dan tidak ingin terjadi distorsi. Teman-teman tahan shift dan kemudian teman-teman bisa memperbesar atau memperkecil. Jika teman-teman tidak menahan shift, hasilnya nanti akan seperti ini. Ketika teman-teman menahan shift, maka dia akan presisi dan tidak akan terjadi distorsi pada objeknya. Jelas ya? Baik, sampai sini saya akan melanjutkan di rounded rectangle tool. Ketika teman-teman memilih rounded rectangle tool dan ketika teman-teman klik kiri 2 kali dengan cepat, maka teman-teman akan melihat pilihan ini. Di sini ada width, ada height, ada tinggi, dan kemudian ada lebar dari objek yang teman-teman bikin, dan ada corner radius. Perhatikan ini sangat penting ya teman-teman. Kita bisa merubah ukuran dari corner radius. Misalnya ini kan 0,42, saya oke terlebih dahulu. Kita mendapatkan objek kotak dengan ujung-ujung yang membulat, dan ketika saya merubah corner radiusnya, saya besarkan sehingga bisa terlihat menjadi misalnya 3 cm. Yang terjadi adalah kita mendapatkan, jangan terlalu besar, kita rubah menjadi 1 cm saja. Kita mau mendapatkan objek kotak dengan ujung yang membulat tetapi lebih melengkung ya. Jadi teman-teman bisa mengatur kelengkungan ini dengan merubah ukuran yang tadi telah disediakan, yang tadi teman-teman lihat. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke, kita akan melanjutkan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menggunakan ellipse tool. Tadi teman-teman sudah melihat jika kita ingin membuat lingkaran, tahan shift dan kemudian kita bisa klik, sehingga teman-teman mendapatkan sebuah objek lingkaran sempurna. Oke, sampai sini seharusnya teman-teman bisa mengikuti dan cukup jelas. Saya akan melanjutkan ke polygon tool. Nah, kita akan membuat objek polygon. Nah, ketika kita klik kiri 2 kali, maka kita akan melihat seperti ini. Di sini kita bisa merubah sudut poligon yang hendak kita buat. Misalnya saya mau membuat sebuah objek dengan 9 sudut. Kita naikkan menjadi 9 dan kita klik OK. Kita akan mendapatkan poligon dengan 9 sudut. Ini bisa kita tambah atau kurangin. Mungkin kita mau membuat segitiga saja. Oke, ketika kita buat segitiga, dia 3 sudut, dia menjadi segitiga. Seperti ini. Dan kita mau menambah mungkin segi 5. Seperti ini. Nah, ini fungsi dari polygon tool. Kali ini kita akan masuk ke star tool. Sama seperti polygon tool, kita bisa merubah poin dari bintang. Kita mau membuat bintang segi berapa, terserah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sampai sini semoga teman-teman jelas dan bisa mengerti dan memahami materi ini. Seperti pada rencana awal, kita telah belajar tentang shape tool. Kali ini kita akan belajar untuk merubah warna dan transparansi dari objek-objek yang tidak kita bikin, dari shape-shape yang telah kita bikin. Yang pertama, untuk memudahkan pembelajaran, saya akan membuat 3 objek. Yang pertama, saya akan membuat objek lingkaran. Kemudian kita akan membuat objek bintang, dan kita akan membuat objek polygon. Oke, kita sekarang memiliki 3 objek, sebuah objek polygon, objek lingkaran, dan objek bintang. Kita bisa merubah warna-warna dari objek-objek ini dengan cara kita klik. Yang pertama, kita klik objeknya. Kemudian teman-teman lihat di sini, seperti yang tadi saya contohkan di yang awal, kita bisa klik kiri
2 kali dan kemudian kita bisa pilih warna di sini sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saya akan memilih warna ini dan kemudian untuk lingkaran saya akan pilih warna mungkin hijau muda, dan untuk bintang segi berapa ya? Nggak tahu deh. Ya, ini yang untuk yang bintang saya akan memilih warna lain, mungkin warna krem. Oke. Seperti ini cara kita mengganti warna. Nah, ketika kita memiliki objek-objek ini, kita akan melihat di sini ketika kita menumpuk antara bentuk poligon dengan lingkaran, maka lingkarannya tidak terlihat. Nah, kita bisa merubah transparansi dari warna objek ini. Caranya adalah kita pertama lihat dari opacity ini. Di sini ada tulisan 100%. Ketika kita klik, kita akan mendapatkan beberapa pilihan. Kita bisa merubah mungkin menjadi 50%. Ketika kita merubah opacity dari objek ini, maka objeknya akan menjadi lebih transparan sehingga objek di belakangnya menjadi terlihat. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan, mungkin 80%, demikian juga dengan ini. Saya akan merubah transparansinya menjadi mungkin 60% sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Dari warna yang solid menjadi warna yang transparan ketika kita merubah opacity-nya. Sampai sini saya harap jelas ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan mulai masuk ke tool berikutnya yaitu eyedropper tool dengan shortcut I. Ini seperti ini, gambarnya seperti tetes mata ya teman-teman. Nah, fungsinya apa? Eyedropper tool fungsinya adalah untuk mengambil warna. Jadi jika kita memilih eyedropper tool, klik ini dan kita klik, dia akan mengambil warna yang sebelumnya. Oh iya, jangan lupa teman-teman, di sini kita ada sistem undo dan redo seperti semua program pada umumnya. Undo kita gunakan Ctrl Z. Dan untuk redo, Ctrl Shift Z. Jelas ya teman-teman, undo Ctrl Z, redo Ctrl Shift Z. Dan juga kita juga ada sistem yang sudah teman-teman biasa pakai yaitu copy paste, Ctrl C dan Ctrl V. Saya yakin teman-teman sudah sering menggunakan Ctrl C dan Ctrl V ya. Dan selain Ctrl C dan Ctrl V, kita juga bisa menduplikat objek. Caranya adalah tahan Alt, teman-teman pilih dulu objeknya yang teman-teman ingin duplikat. Kemudian teman-teman tahan Alt di Selection Tool dan ketika teman-teman hovering ke kursornya di atas shape objek ini, teman-teman akan melihat perbedaannya. Biasanya panahnya seperti ini dan ketika teman-teman tahan Alt, maka teman-teman akan melihat ada panah lagi berwarna putih, klik kiri dan kemudian tarik. Nah, teman-teman bisa mengopi atau menduplikat dari objek yang ini. Jika teman-teman menggunakan Alt, teman-teman bisa nyambung dengan Ctrl D untuk mengcopy objek. Nah, ketika teman-teman menggunakan Ctrl D, Alt, kemudian teman-teman menggunakan Ctrl D, dia akan mengcopy dengan jarak yang sejajar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Oke, sekarang saya akan kembalikan ke eyedropper tool ini tadi. Teman-teman sudah yang lain saya hapus saja biar tidak bingung. Hapusnya bisa menggunakan delete. Dan sekarang kita akan melihat, teman-teman tadi sudah belajar menggunakan eyedropper tool dan belajar merubah warna. Pada Windows sebelah kanan, teman-teman melihat ada banyak warna ya. Di sini kita juga bisa menggunakan warna-warna yang ada di swatch ini. Teman-teman tinggal pilih objek dan teman-teman pilih salah satu warna yang ada di swatch ini. Untuk memilih warna tersebut, untuk merubah warna dari shape teman-teman ke warna yang teman-teman pilih. Jadi ada beberapa cara untuk merubah warna, yaitu yang pertama teman-teman bisa pilih swatch di sini
Atau teman-teman langsung dari sini dan teman-teman pilih warna yang teman-teman inginkan dan selesai. Ini opacity saya kembalikan ke 100% saja. Ini juga warnanya saya rubah saja. Oke, sampai sini saya harap jelas ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman boleh mereply video ini dan teman-teman bisa mempelajari perlahan-lahan. Oke, sampai di sini jelas ya. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai stroke. Nah, di sini teman-teman melihat ya, ada garis hitam, ada outline hitam di setiap shape-nya. Ini adalah stroke, teman-teman. Kita bisa mengatur stroke ini, kita bisa menghilangkan stroke, kita bisa merubah warna stroke, dan kita bisa memperbesar atau memperkecil stroke. Caranya bagaimana? Teman-teman lihat, di paling atas ini ada tulisan stroke. Dan juga di sebelah kanan, di sini ada Windows yang namanya stroke. Jika teman-teman misalnya tidak ada Windows ini, teman-teman bisa mengeluarkan dengan cara klik Windows. Teman-teman di sini pilih stroke di sini. Ctrl F10 jika tidak terlihat. Windows stroke. Nah, kelihatan ya. Nah, kita bisa memperbesar stroke-nya atau memperkecil dengan cara merubah ukuran, bisa di sini. Bisa juga menggunakan di Windows yang ini, stroke di sini. Bisa di sini. Dan kemudian teman-teman melihat bahwa di sini stroke-nya berada di tengah-tengah antara objek. Teman bisa mengatur dengan align stroke. Ini dasarnya teman-teman akan mendapat setting bahwa stroke-nya ini berada di tengah-tengah. Dan ketika teman-teman align stroke inside, maka stroke-nya dia akan berada di dalam garis terluar objek, bounding terluar objek. Dan ketika teman-teman klik align stroke outside, maka stroke-nya berada di luar dari bounding objek ini. Jelas ya teman-teman? Kemudian di bawah Windows stroke di sini ada yang namanya dash line. Ketika kita centang, yang terjadi adalah dia akan terputus-putus ya. Kita bisa mengatur, misalnya kita mau 2 poin saja. Dia akan menjadi seperti ini. Jadi stroke-nya dia terputus-putus. Mungkin biar agak 3, ini bisa kita rubah juga 6. Kita select dulu. Ini saya rubah menjadi 3, ini saya rubah menjadi 6, ini saya rubah menjadi mungkin 12. Nah, kita bisa mendapat seperti ini. Jadi kita bisa bebas mengatur dash line, maka dia menjadi stroke-nya cuma 3, kemudian 6, kemudian ini 12, kembali lagi. Kita bisa mengatur. Nah, sampai sini jelas ya. Oke, kita akan membahas yang lain. Saya akan milih objek polygon dan kita akan mulai belajar mengenai corner. Pada dasarnya teman-teman akan mendapatkan corner di meter join. Ketika teman-teman klik round join, yang terjadi adalah ujungnya membulat. Yang tadi tajam seperti ini, sekarang menjadi membulat. Dan jika teman-teman klik yang di bevel join, dia menjadi seperti ini. Saya perbesar ya. Nah, ujungnya terlihat jelas ya perbedaannya ya. Yang standar, yang biasa meter join, defaultnya di sini. Kemudian round join, dan kemudian di sini bevel join. Seperti ini. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan. Ini objek ini dash line-nya saya hilangkan saja. Oke. Nah, di sini teman-teman selain bisa memperbesar maupun memperkecil stroke, teman-teman juga bisa merubah warna stroke. Caranya tinggal klik di sini, kita bisa merubah warnanya. Mungkin saya gabungkan dengan warna orange, pink ya, seperti inilah, pastel ini sajalah di bintangnya.
kurang terlihat. Oke, saya akan merubah menjadi warna ungu agar lebih terlihat ya. Oke. Jadi kita bisa merubah warna dari stroke ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ini saya kasih warna biru muda, biru agak turquoise seperti ini, tidak terlihat jelas. Oke, kita juga bisa menghilangkan stroke-nya dengan cara kita klik yang di sini, none. Ketika kita klik yang di sini, maka stroke-nya akan hilang, tidak akan tampak. Jelas ya teman-teman? Oke. Ini kita juga bisa melakukan hal sebaliknya. Yaitu ini saya akan copy terlebih dahulu bintangnya. Kita juga bisa menghilangkan warna yang ada di dalamnya. Saya akan copy 2 kali. Warna di dalam shape ini bisa kita hilangkan. Caranya adalah kita klik fill dan kemudian kita klik none. Ketika kita klik, maka kita akan mendapatkan objek yang dalamnya tampak berwarna putih. Tapi ini bukan berwarna putih teman-teman. Ini yaitu objek yang dalam tanda kutip lubang, berlubang. Jadi ketika kita tumpuk, dia berlubang teman-teman. Dia tidak terlihat. Sebentar saya tunjuk. Nah, dia berlubang. Berbeda dengan objek yang berwarna putih. Misalnya ini saya berikan warna putih ya. Nah, ketika kita objek ini berwarna putih, ketika kita tumpuk, objek belakang tidak nampak ya teman-teman. Nah, ini saya perbesar dulu. Jadi ini berlubang, tandanya seperti ini, sebelah kiri ini. Dan yang ini objek yang berwarna putih. Ini perbedaan antara objek yang dalamnya lubang atau tidak ada warnanya dengan objek yang dalamnya berwarna putih. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, kita akan mulai melanjutkan lagi. Saya akan hapus beberapa objek supaya teman-teman juga tidak bingung. Ini saya bikin objeknya itu tidak perlu dengan menggunakan ini. Oh ya, teman-teman juga bisa merubah antara warna antara di dalam ini, antara shape di dalam ini dengan stroke-nya. Tinggal klik di sini, swap and fill stroke. Shift X shortcutnya, klik saja. Jadi yang tadi warnanya stroke menjadi warnanya shape dan sebaliknya. Ya ini saya kasih warnanya. Oke, ini saja saya hilangkan yang biru muda karena terlalu mudah. Takutnya tidak terlihat nanti. Oke, kita punya 3 objek lingkaran. Kita punya objek poligon. Dan kemudian kita punya objek bintang. Kita akan sekarang melanjutkan tutorialnya di Arrange Object. Di Arrange Object, ini kita bisa menyusun urutan dari objek-objek ini. Caranya adalah dengan menggunakan klik Ctrl tanda kurung buka atau Ctrl tanda kurung tutup. Ctrl ini di mana? Kalau di keyboard teman-teman di sebelah huruf P. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah untuk membuat objek ini. Misalnya sekarang kita punya objek lingkaran ya teman-teman. Kemudian kita bisa merubah urutan objek. Awalnya ini kan objek lingkarannya berada di paling bawah. Kita bisa merubah objek ini menjadi di urutan tengah-tengah dengan Ctrl tanda kurung tutup. Tekan lagi dia menjadi paling atas. Atau Ctrl kurung buka untuk menurunkan, untuk kembali menata objek berada di belakang objek yang lain. Jika yang paling belakang kita mau membuat objek lingkaran ini menjadi paling depan, tahan Ctrl Shift kurung tutup. Atau kalau kita mau merubah dia menjadi objek yang paling belakang, Ctrl Shift kurung buka. Jadinya seperti ini. Jelas ya teman-teman? Atau teman-teman bisa klik kanan, Arrange. Di sini ada Bring to Front, Bring Forward, Send Backwards atau Send to Back. Nah, di sini teman-teman bisa mengingat-ingat ini shortcutnya karena teman-teman akan sering menggunakan shortcut ini. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, kita akan mulai melanjutkan lagi. Kita sudah sampai di Arrange Object.
Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan zoom tool. Zoom tool shortcutnya Z. Ketika kita klik, maka gambarnya seperti kaca pembesar atau loop. Ketika kita klik zoom tool, maka kursor kita akan berubah menjadi model kaca pembesar atau loop. Nah, di sini ada tanda plus. Ketika kita klik, maka dia akan menzoom. Dia akan memperbesar tampilan. Ingat teman-teman, ini tidak memperbesar objek, hanya memperbesar tampilan. Kita juga bisa memperkecil tampilan dengan cara kita tahan Alt. Dari tanda plus dia akan menjadi tanda minus. Atau mungkin kalau teman-teman settingnya berbeda, dari tanda minus dia akan menjadi tanda plus, itu tidak apa-apa. Dan kemudian klik kiri. Nah, sampai sini jelas ya. Di sini ada shortcut yang juga akan sering-sering teman-teman gunakan, yaitu Ctrl plus untuk zoom in dan Ctrl minus untuk zoom out. Ctrl plus untuk zoom in, Ctrl minus untuk zoom out. Jelas ya teman-teman? Jadi saya tampilkan lagi. Zoom in atau zoom out. Di sini Ctrl plus atau Ctrl minus. Oke, jelas ya? Oke. Oh, ini tampaknya salah. Oh ya, betul. Ini yang untuk merubah dari zoom in menjadi zoom out. Sebentar, ini saya perbesar aja. Nah, supaya teman-teman enak melihatnya. Yang di sini zoom tool. Kita sudah sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke hand tool. Di sebelah zoom tool, sebelah kiri, di sini ada gambar tangan. Ini hand tool, shortcutnya H. Ketika kita klik hand tool, kursor akan berubah menjadi gambar tangan. Nah, apa fungsi gambar tangan ini? Atau apa fungsi hand tool? Hand tool ini berfungsi untuk grabbing atau memegang kanvas kalian. Jadi, ketika kita memegang kanvas kita bisa mengarahkan lembar kerja kita di mana tanpa merubah letak dari objek. Jadi seolah-olah seperti teman-teman membawa kertas gambar teman-teman kemana-mana. Gambarnya di dalam tetap, tetapi kertasnya berpindah seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Di sini kita juga bisa menggunakan shortcut yaitu spasi. Tahan spasi maka kursor teman-teman akan berubah menjadi gambar tangan ini. Kemudian ketika teman-teman melepas kursor spasi, dia akan menjadi gambarnya akan menjadi gambar yang sebelumnya. Jadi misalnya saya mau hand tool, saya tidak perlu susah-susah klik H, tapi saya hanya perlu klik spasi, klik kiri, dan kita bisa menggeser-geser sesuai dengan keinginan. Sampai sini saya harap teman-teman sudah jelas tentang basic-basic tool yang akan sering kita gunakan. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Di sini kita memiliki tiga objek, yaitu objek lingkaran, objek poligon, dan objek bintang. Ini bintang saya akan pindah ke paling depan saja urutannya, biar lebih kelihatan. Oke, nah kali ini kita akan menggroup. Kita duplicate dulu. 2 kali 1, 2. Kita akan group objek-objek ini. Caranya bagaimana? Kita pilih beberapa objek ini. Kita pilih saja, caranya klik kiri, kita drag, dan kemudian kita kodain. Ini objek-objek ini terpilih semua ya. Bisa juga dengan klik, tahan shift, klik lagi, tahan shift, klik lagi. Untuk seleksi. Jadi kita bisa select lebih dari satu objek dengan klik satu objek, tahan shift. Nah, kita bisa berarti objek-objek yang ada bounding box berwarna biru ini adalah objek-objek yang kita pilih. Jika teman-teman misalnya salah memilih,
Teman-teman bisa tetap tahan shift dan teman-teman klik saja objek yang tidak ingin teman-teman pilih, maka bounding box-nya akan hilang. Oke, kita akan pilih 3 objek yang ada di sini. Klik kanan, group. Shortcut Ctrl G atau Ctrl Group shortcutnya. Ketika kita group, apa yang terjadi? Ketika kita memilih objek, salah satu objek biasanya yang terpilih hanya satu, tetapi ketika sudah kita group, maka semua objek akan terpilih. Objek yang berada dalam satu grup akan terpilih. Dan ketika kita menggunakan selection tool, maka objek yang terpilih di dalam satu grup ini akan ikut bersama-sama. Seperti ini contohnya. Dan untuk ungroup, Ctrl Shift G. Ketika kita sudah menekan Ctrl Shift G, maka objek ini akan terpisah lagi. Dia tidak lagi menjadi satu grup. Saya ulang sekali lagi. Klik kanan, group, dia menjadi satu grup. Klik kanan, ungroup, dia menjadi terpisah lagi. Nah, saya akan mencoba grup objek poligon di 3 letak ini. Klik, tahan shift, klik poligon yang lain, klik lagi, kemudian klik kanan, group. Kita juga bisa melakukan seperti ini. Jadi ketika kita memilih poligon, semua poligon akan terpilih. Nah, sampai sini jelas ya. Ini saya mau ungroup lagi, klik kanan, ungroup atau Ctrl Shift G. Oke, ketika saya sudah mengungroup poligon sehingga setiap poligon sudah terpisah. Nah, oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Saya akan melanjutkan kembali. Ini saya naikkan saja, oke. Nah, saya akan menunjukkan satu lagi perbedaan antara selection tool dengan direct selection tool. Selain direct selection tool untuk merubah bentuk dari shape. Oke, sekarang saya akan group dari objek ini. Ketika kita memilih selection tool, maka semua objek yang berada dalam satu grup akan terpilih. Dan ketika saya memilih objek walaupun yang berada dalam satu grup dengan direct selection tool, maka dia bisa kita pilih sendiri-sendiri. Kita bisa mengedit seperti ini. Tetapi ketika kita kembalikan menjadi selection tool dan kita klik bebas, kemudian kita klik, maka dia tetap berada dalam satu grup. Jadi direct selection tool ini bisa memilih objek langsung di dalam suatu grup. Jelas ya teman-teman. Sedangkan kalau direct selection tool kita tidak bisa seperti ini. Sampai sini jika mungkin teman-teman agak kesulitan mengikuti, teman-teman bisa pause video, kemudian teman-teman bisa mengulang di sesi sebelumnya dan teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan pace atau kecepatan teman-teman dalam memahami program ini. Oke. Sampai sini saya harap sudah cukup jelas karena sebentar lagi kita akan masuk di Pathfinder Tool. Nah, untuk mengetahui apa itu Pathfinder Tool dan untuk mempermudah teman-teman untuk belajar, saya akan menghapus dulu 2 objek, saya sisakan 1 objek saja. Di sini saya ungroup dulu. Ctrl Shift G, dia sudah tidak berada dalam satu grup. Oke, ya kita punya 3 objek dan kemudian kita akan mulai belajar tentang Pathfinder Tool. Teman-teman klik di Windows, teman-teman keluarkan dulu Pathfinder Tool. Di sini ada Pathfinder. Teman-teman klik Pathfinder, Shift Ctrl F9 passwordnya. Ketika shortcutnya, ketika teman-teman klik, nah, di sini teman-teman akan melihat Windows dengan nama Pathfinder. Oke. Di sini ada macam-macam pilihannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada banyak ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas semua. Saya hanya akan membahas 1, 2, 3, 4, 5.
5 tool saja karena tool-tool ini adalah tool-tool yang paling sering kita gunakan. Oke, untuk mempermudah melihat perbedaannya, saya akan mengcopy dulu objek ini menjadi 5 objek lainnya supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Saya perkecil dulu. Kemudian saya akan copy objek ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 objek. Dengan ini objek dasar ya teman-teman. Oke. Supaya lebih mudah melihatnya, saya lakukan seperti ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Select semua objek, singgungkan semua objek, dan kemudian kita klik Unite. Ketika kita klik Unite, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa objek ini dijadikan menjadi satu. 3 objek yang bersinggungan, yang bertumpukan ini kemudian menjadi satu objek. Yang kedua, kita akan minus front. Ketika kita klik minus front, apa yang akan terjadi? Nah, objek-objek yang bersinggungan ini, awal objek yang modelnya seperti ini, kemudian dipotong menjadi seperti ini. Dan yang ketiga, intersect. Apa yang terjadi? Ketika kita klik intersect, maka hanya objek yang berada di yang bersinggungan ini saja, yang bersinggungan di 3 objek ini saja yang terlihat. Kemudian kita lanjutkan dengan exclude. Ketika kita klik exclude, maka yang terjadi adalah seperti ini. Objek-objek yang bersinggungan dia akan dihilangkan. Jadi akan tersisa objek-objek yang di luar saja. Sampai sini jelas ya teman-teman. Ini juga bisa kita lakukan tidak harus 3 objek. Sekarang saya akan berikan contoh dengan 2 objek saja. Saya akan copy 2 objek ini. Nah, kemudian saya tunjukkan lagi Unite, minus front, intersect, dan yang terakhir exclude. Ya, seperti ini. Oke. Sudah melihat Pathfinder fungsi dan fungsi-fungsinya untuk menggabungkan atau memotong objek-objek yang bersinggungan. Sekarang kita akan masuk di bawahnya, yaitu yang di bagian divide. Ketika kita klik divide pada Pathfinder tool, tampak tidak terjadi apa-apa. Tetapi kita Ctrl Z. Sebelum divide, kita melihat 3 objek ini. Ketika kita klik kanan, dia bisa kita grup. Tetapi ketika kita sudah klik divide, yang tampak tidak terjadi apa-apa, dan kita klik objek ini, dia menjadi satu grup. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini, dia menjadi satu grup. Kita ungroup dulu. Ketika kita ungroup, apa yang terjadi? Ternyata bagian-bagian yang tadi tampaknya jadi satu, setelah bisa terpisah-pisah oleh karena divide. Jadi dia memotong objek-objek ini yang bersinggungan menjadi shape-shape baru. Nah, ini mungkin jika teman-teman ingin membuat sebuah puzzle, teman-teman bisa bikin seperti ini. Dengan menggunakan divide ini, teman-teman singgungkan, kemudian kalian divide, dia jadi seperti ini. Kita bisa memecah objek ini. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke. Jadi dengan Pathfinder ini, tutorial 1 ini sudah berakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke exercise 1. Kan mungkin teman-teman bertanya, loh, apa sih fungsinya tutorial ini? Apa sih fungsinya kita mempelajari ini semua, tools dan lain-lain? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah gambar vector animal object. Kita akan berlatih membuat vector animal object dengan menggunakan tool-tool yang telah kita pelajari tadi. Oke? Nah, mungkin di sini saya akan menambahkan satu lagi,
yaitu reflect object. Sebelum kita mulai masuk ke exercise, saya akan menambahkan satu lagi yaitu reflect object. Oke, sekarang saya akan membuat polygon tool saja ya. Oke, kita mendapat polygon tool ya. Direct selection tool, saya select satu, kemudian saya delete dulu. Nah, kemudian saya akan copy objek yang ini. Daya klik kanan, reflect, transform, reflect. Di sini teman-teman ketika ada pilihan reflect, teman-teman akan melihat ada axis horizontal, vertikal. Teman-teman klik preview. Nah, kita bisa milih seperti ini, horizontal, ini vertikal. Kita bisa mereflect objek. Kelihatan ya bedanya ya. Kita reflect vertikal saja, kita oke. Nah, sebelum kita mulai masuk exercise membuat objek kepala hewan dalam wujud vektor animal object ini, teman-teman saya berikan trik reflect. Oke. Sekarang saya akan mulai membuat sebuah objek kepala hewan dalam bentuk vektor. Mungkin agak dalam simple aja kok, dengan menggunakan semua tool yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama saya akan membuat ellipse tool. Buat ellipse tool. Kemudian saya pilih ini, direct selection tool. Untuk pilih tengahnya, kemudian saya tarik seperti ini. Udah. Kita dapat model seperti ini ya. Kita copy paste teman-teman. Oke, yang ini saya berikan warna putih dengan outline hitam. Saya besarkan sedikit stroke-nya. Nah, kita dapat dua objek ini. Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa ini sudah kelihatan bentuk mirip mirip apa ini? Mungkin kalau saya membayangkan ini bisa menjadi kelinci nih, telinga kelinci. Saya besarkan dulu sedikit. Saya masukkan, saya arrange, send to back. Nah, jadi saya punya bentuk seperti ini nih. Udah mulai kelihatan ya, seperti telinga kelinci ya. Nah, kemudian saya akan membuat wajahnya dari ellipse tool juga. Wajahnya biasanya kelinci berwarna putih ya. Ini tadi stroke-nya 3, ini saya juga buat 3. Nah, mungkin saya buat agak segitiga deh. Ini saya direct selection tool. Mungkin seperti ini mungkin wajahnya ya. Nah, ini saya group dulu saja. Ini saya group dulu. Klik kanan group. Kemudian ini bisa saya putar dengan transform. Nah, sudah mulai kelihatan ya teman-teman wajahnya. Ini agak sedikit begini deh. Oke, ini agak sedikit seperti ini. Ini saya copy paste dan saya reflect, transform, reflect. Oke, kemudian saya taruh di sini. Nah, klik kanan, arrange, send to back. Oke, kita udah kelihatan ya bentuk wajahnya dari kelinci ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan buat matanya, mungkin matanya seperti ini. Saya kasih matanya berwarna hitam saja. Karena kelinci ini kartun, supaya agak lucu saya kasih kayak bling-bling gitu deh teman-teman matanya. Oke. Nah, seperti ini kali ya. Saya copy. Oke, kita udah mendapatkan mata kartun. Tadi start tool. Saya buat seperti ini. Oke.
seperti ini. Oke, kita punya ini. Ya, kita bisa mulai menggunakan mungkin ini kali ya, kita coba deh. Pathfinder minus front kita dapat deh matanya. Mungkin terlalu besar ya, kita kecilin dikit deh. Oke, kita dapat satu mata, kita tinggal copy, klik kanan transform reflect. Oke, kita lihat previewnya dulu. Oh, salah tekan, maaf. Transform reflect. Oke, ya kita dapat ini. Wah, kelihatan ya wajah matanya dan wajahnya. Sekarang saya akan membuat hidungnya. Dari wajahnya aja saya ambil, mungkin hidungnya berwarna pink. Seperti ini aja. Hidungnya kelinci mirip huruf Y ya. Boleh, kita akan gunakan dari Pathfinder, dari Direct Selection Tool. Ini saya hapus, jadi nah ini teman-teman, ketika ada gambar setengah lingkaran kita akan melihat handle. Handle ini kita bisa atur, kita bisa rubah, kita bisa kecilkan handle-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa pilih, kita bisa buat handle-nya menjadi lebih lebar atau kita bisa perkecil handle-nya. Oke. Mungkin seperti ini kali ya. Untuk hidungnya ini. Oke. Kebesaran kita kecilkan aja. Oke. Nah, ini agak kurang kecil. Ini diatur sesuai dengan kebutuhan. Mungkin seperti ini. Nah, mulai kelihatan ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin mulutnya lagi dengan menggunakan shape tool. Tadi kita belajar mungkin kita bisa menggunakan rounded rectangular. Oh, bisa juga. Oke. Kita hapus, kita cuma nggak mau dalamnya berwarna putih. Oke, seperti ini saja kita delete. Seperti ini aja kita delete. Oke, ini kita delete. Nah, ini kita pendekkan. Kita bisa atur handle-nya jadi smile seperti ini. Oke, kita bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, klik kanan, transform, reflect. Oke, jadikan satu, kita jadikan satu, klik kanan, group. Nah, terlalu besar kita bisa kecilkan. Kalau terlalu besar telinganya kita juga bisa kecilkan. Jangan lupa teman-teman tahan shift supaya dia tetap tidak terjadi distorsi, kecuali teman-teman memang sengaja ingin membuat dia wajahnya menjadi lebih terdistorsi sedikit. Ini bisa kecil, teman-teman kecilkan sedikit sesuai dengan selera. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan objek kelinci.
transform reflect. Oke. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan satu objek kelinci. Dan kita akan memberikan equipmentnya. Mungkin kelinci kan suka wortel, jadi kita juga bisa membuat wortel dari objek-objek yang sudah kita pelajarin tadi. Saya akan buat lingkaran, saya pilih elips, saya pilih yang di tengah-tengah, saya naikkan. Nah, udah kita mulai bisa melihat kurang lebih model wortel ya teman-teman. Tinggal kita pilih warna. Wortel warnanya agak orange. Oke, ini cukup kayaknya, agak kurang merah sedikit. Oke, oke, tambah. Ya, kurang mudah sedikit, sebentar saya mudahkan lagi. Ini saja. Oke, wortelnya sudah mulai tampak modelnya. Kemudian tinggal kita berikan, biasanya ada hijau-hijaunya ya. Kita bikin satu. Kita copy, kita putar. Klikkan, kita copy lagi yang di sini, transform, reflect, oke. Nah, di sini kita udah punya ini, kita tinggal pilih yang 3 ini dan kita bisa unite. Dan rubah warnanya menjadi warna hijau. Dan kita bisa menjadikan ini satu, kita kecilkan dan kita satukan. Oke, kita sudah punya. Oke, kita sudah punya wortelnya, kita tinggal group. Nah, kita bisa memberikan wortelnya untuk Pak Kelinci. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Semoga latihan 1 ini bisa berguna untuk teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebentar lagi teman-teman akan terima. Nah, sebelum kita keluar, jangan lupa kita harus save dulu teman-teman. Ini saya grup dulu aja semua objek ini. Saya grup juga kelincinya ini, Ctrl G, sehingga ketika saya klik kelincinya dia bisa ikut, wortelnya pun demikian. Sekarang kita akan save, file, save. Nah, untuk di sini saya akan melakukan latihan ini tutorial 1 dan save. Oke, di sini teman-teman yang terakhir saya akan membahas sedikit mengenai saving option. Ketika teman-teman melihat saving option ini, teman-teman hanya klik versionnya Illustrator CS6 karena saya menggunakan CS6. Bagi yang teman-teman menggunakan Illustrator CC atau Illustrator yang lain, sebaiknya teman-teman menggunakan Save as Illustrator CS6 saja minimal. Dan satu lagi backup, yaitu Illustrator tipe yang teman-teman punya. Karena apa? Karena kadang-kadang di tempat-tempat lain, misalnya teman-teman mau membuka Illustrator ini di komputer lain, mereka tidak punya tipe-tipe Illustrator yang teman-teman gunakan. Jadi misalnya di komputer lain teman-teman hanya memilih di tempat lain, di tempat print atau di rumahnya teman kalian waktu mau ngerjakan bersama, itu mereka memiliki Illustrator tipe yang lain. Jadi untuk amannya teman-teman punya satu file dengan Illustrator, dengan versi save-savean Illustrator yang teman-teman miliki. Dalam hal ini punya saya ini CS6. Kalau yang milik teman-teman satunya, saya akan menggunakan Save as Illustrator CS. Memang nanti akan keluar warningnya, tapi tidak apa-apa, save saja. Oke, dan kemudian saya akan file, Save as. Di sini Illustrator, saya akan klik formatnya CS6. Save. Nah, di sini CS6. Oke. Dan sudah itu saya akan close. Clear clipboard tidak apa-apa. Di sini saya punya tutorial yang formatnya CS dan yang ini formatnya CS6.
Ya, dengan ini tutorial komputer grafik telah selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat berlatih teman-teman.